Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Wahyu Putri, asal instansi dari Universitas Siliwangi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Gizi, angkatan 2024. Baik, salam kenal Kak Alia. Perkenalkan, nama saya Sofi Hoirunisa Febriani dengan teman-teman saya. Saya Aulia Ramawati dan saya Rehana Syafira. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang tentang gejala sosial berupa modernisasi dan globalisasi. Nah, kita meminta tanggapan kakak akan hal ini. Apakah kakak berkenan? Sekarang aku mau tanya nih Kak, gaya hidup sekarang kan banyak yang berubah seperti belanja online dan makanan cepat saji. Menurut Kakak, ini lebih banyak dampak positif atau negatif? Menurut aku itu ada dua sisi ya. Positifnya itu seperti kemudahan akses yang bisa dipesan di mana saja dan kapan saja, lalu hemat waktu dan juga praktis. Nah, untuk negatifnya itu bisa jadi konsumsi berlebihan, ketergantungan, dan kurangnya interaksi sosial. Kak, zaman sekarang informasi kan makin gampang diakses, seperti melalui media sosial. Tapi yang aku lihat-lihat, makin banyak hoax. Menurut kakak, bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama, kita harus bijak di media sosial ya. Lalu sebelumnya periksa sumber tersebut, itu akurat atau tidak, dan bisa juga dibandingkan dengan sumber yang lainnya gitu. Jadi jangan asal percaya dengan berita itu. Harus dilihat dari sumber yang terpercaya ya, Kak. Sekarang banyak pekerjaan yang tergantikan oleh teknologi atau AI. Menurut kakak, hal ini menguntungkan atau bikin sulit? Menguntungkan, meskipun AI itu membawa tantangan, tapi itu juga ada peluangnya. Cara untuk menghadapi perubahan itu dengan cara beradaptasi dan pembelajaran berkelanjutan ya. Kak, sekarang banyak produk luar negeri yang lebih diminati dibanding produk lokal. Menurut Kakak, bagaimana cara agar produk dalam negeri tetap bersaing? Produk lokal itu harus tingkatin kualitas, lalu ada kolaborasi dan juga ningkatin strategi pemasaran. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih bangga sih sama produk lokal. Karena globalisasi, budaya luar semakin mudah masuk. Menurut kakak, ini ancaman budaya lokal atau justru bisa berdampingan? Bisa berdampingan, asal kita tetap melestarikan budaya sendiri. Budaya luar juga bisa jadi inspirasi, tapi jangan sampai menghilangkan identitas lokal kita. Mungkin cukup sekian saja sesi wawancara dari kami. Makasih banyak sudah jawab semua pertanyaan kami terkait modernisasi dan globalisasi. Mohon maaf bila ada salah kata khususnya dari saya dan teman-teman saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifana Cynthia akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas sosiologi. Silakan kakak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Julia Rosemary. Saya merupakan mahasiswa Universitas Siliwangi dengan jurusan Ilmu Politik semester 8. Oke, dari pertanyaan tentang westernisasi, yang pertama, apa yang dimaksud dengan westernisasi? Menurut saya, westernisasi adalah salah satu perbuatan dari sekelompok masyarakat ataupun negara yang melakukan sebuah perlakuan dengan membawa unsur kebarat-baratan seperti negara Eropa, negara Amerika, dan lain-lain. Untuk pertanyaan kedua, apa saja faktor yang menyebabkan westernisasi terjadi? Mungkin menurut saya karena faktor globalisasi juga ya. Sekarang kan masyarakat itu udah modern gitu. Jadi mereka juga membawa dari western, dari budaya, makanan dan lain-lain gitu. Jadi sekarang tuh banyak masyarakat yang bahkan ingin masyarakat Indonesia yang ingin tinggal di western gitu karena mungkin budaya dari mereka ataupun dari segi pemerintahannya seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga, apa dampak positif dan negatif dari westernisasi? Mungkin dari dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif westernisasi yang terasa oleh saya yaitu masyarakat Indonesia tidak ketinggalan zaman gitu dibandingkan masyarakat-masyarakat di negara lain. Seperti sekarang di Indonesia sendiri sudah adanya WUSH yang baru dirilis pada tahun 2024 kemarin, yang di negara lain itu meskipun bukan western saja ya,
di negara lain itu udah dari tahun 2016, 2015 itu sudah banyak. Namun tentu juga ada dampak negatif dari westernisasi sendiri gitu. Tentunya dari budaya yang kita miliki itu tercampur, dan banyaknya masyarakat Indonesia yang lebih memilih budaya dari negara lain gitu, western. Contohnya sekarang kafe yang ada di Tasikmalaya sendiri itu lebih banyak memiliki konsep western daripada konsep lokal gitu, Sunda. Saya sendiri jarang mendapatkan kafe di Tasikmalaya itu yang bahkan tidak ada mungkin ya yang memiliki konsep Sunda. Oke, sekian dari wawancara kami. Bakal dilanjutin dengan rekan kami yang bernama Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Hidayat dari absen 32. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa dari Universitas Siliwangi jurusan Bahasa Indonesia. Baik, perkenalan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Rizka dari Universitas Siliwangi jurusan Bahasa Indonesia. Pertanyaan yang pertama, bagaimana westernisasi memengaruhi gaya hidup masyarakat? Yang pertama itu meningkatnya sikap individualisme, yang kedua itu menurunnya sikap nasionalisme, dan yang ketiga masuknya budaya barat ke kita seperti adanya pornografi dan lain-lain. Baik, untuk narasumber yang kedua, silakan perkenalkan. Saya perkenalkan, nama saya Azmi dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Kimia. Baik, untuk pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari westernisasi? Nah, untuk mengatasi dampak negatifnya itu ada dua. Yang pertama itu mencintai produk lokal buatan Indonesia dan mengenal kebudayaan dari negara Indonesia. Untuk pertanyaan yang kedua, apa contoh nyata dari westernisasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu bergaya seperti hidup di negara barat, memakan makanan yang cepat saji, lalu meminum minuman keras. Baik, terima kasih. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, saya Hesakam Hijriati ingin mewawancarai salah satu mahasiswa yang berjudul hedonisme. Silahkan memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Simpati Kamila. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Siliwangi. Langsung aja ke pertanyaannya. Menurut kamu hedonisme itu apa? Terus hedonisme itu selalu berarti sesuatu yang negatif gak bagi kamu? Kalau menurut aku, hedonisme itu merupakan gaya hidup yang fokus pada kesenangan seseorang. Misalnya, orang hedonisme itu yang biasanya mencari kesenangan, misalnya shopping, hiburan, dan lain-lain. Nah, kalau seseorang menikmati hiburan atau membeli sesuatu sebagai bentuk self-reward, itu merupakan hedonisme yang menurut aku positif. Tetapi berbeda lagi ketika seseorang yang jadi memboros-boros uang, beda dengan self-reward. Mungkin cara aku mengontrolnya biasanya dengan memikir ulang, apakah aku emang beneran ingin barang ini, apakah aku butuh, atau emang cuma hawa nafsu aja, atau emang kayak barang ini viral pengen nyoba aja. Nah, biasanya kalau ternyata cuma kepikiran karena tren atau karena lihat di media sosial, aku coba tahan dulu. Tetapi kalau setelah beberapa hari aku masih kepingin, berarti mungkin memang bermanfaat atau memang aku butuhin gitu. Selain itu, aku juga lebih sadar dalam mengelola uang. Aku bisa bikin prioritas pengeluaran, misalnya tabungan dan kebutuhan utama dulu. Baru sisanya bisa buat hiburan atau keinginan lain. Dengan cara ini, aku tetap bisa menikmati hidup tanpa merasa bersalah. Segitu saja wawancara dari kita. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Nurul Firjani dari kelompok 4 kelas 10 S1. Di sini aku mau wawancara salah satu narasumber tentang topik konsumerisme. Sebelumnya, boleh gak kita kenalan dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Resipa Zapira Ruhyat. Oke. Terus, kalau boleh tahu, menurut kamu konsumerisme itu apa? Kalau menurut aku ya, konsumerisme itu adalah suatu gaya hidup atau perilaku yang dia tuh si suatu individu yang berperilaku membeli barang secara berlebihan atau mengkonsumsi barang secara berlebihan dan tidak didasari dengan kebutuhan dasar. Jadi cuma ikut-ikutan doang. Ya. Terus kalau boleh tahu nih, pendapat kamu tentang orang-orang atau tentang gaya hidup flexing di media sosial sekarang itu gimana?
Sebenarnya menurut aku teh kalau sebenarnya mah gimana terserah orangnya, sah-sah aja. Tapi gaya hidup flexing itu tuh bisa ngundang berbagai komentar kan, ada yang negatif, ada yang positif. Mungkin untuk positifnya ada orang yang menjadikan hal tersebut sebagai patokan atau sebagai patokan motivasi ya tentunya, biar dia bisa juga dapat hal kayak gitu. Nah ada juga orang yang iri dengki sama hal tersebut gitu. Jadi nimbul pro sama kontra ya. Oke. Terus satu lagi ya pertanyaannya, kamu pernah nggak sih nyesel habis beli barang yang ternyata gak terlalu penting gitu menurut kamu? Terus kalau boleh tahu, kalau boleh ceritain pengalamannya dong. Pernah waktu itu teh ada yang nawarin di grup angkatan bikin gelang angkatan. Nah aku teh menyesal sudah beli, soalnya si gelangnya teh kebesaran juga menurut aku, ternyata desainnya jelek. dan untuk harga segitu mendapatkan gelang yang menurut aku itu tidak worth it gitu. Jadi terus sekarang gelangnya udah hilang kemana, gak tahu, gak kepake. Jadi menurut kamu kedepannya kamu harus gimana? Menurut aku kedepannya aku harus berpikir lagi kalau mau beli barang. Terus aku juga harus beli barang sesuai kebutuhan aku sih. Jadi intinya mah harus mikir-mikir lagi. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaan dari aku. Terima kasih kepada Raisyufa karena sudah berkenan untuk diwawancari oleh aku. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kakak yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Nama saya Muhammad, saya dari Universitas Muhammadiyah. Terima kasih Kak. Perkenalkan saya Muhammad Azza Mandira. Saya ingin berbincang terkait konsumerisme. Bagaimana tanggapan Kakak? Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Nomor 1. Sekarang banyak orang yang tergoda belanja karena diskon dan tren di media sosial. Menurut Kakak, ini yang wajar atau berlebihan? Bisa jadi wajar kalau memang butuh, tapi kalau sampai boros dan beli barang yang gak perlu itu berlebihan. Pertanyaan yang kedua, banyak yang membeli barang karena gengsi atau ikut-ikutan. Bagaimana cara lebih bijak dalam berbelanja? Harus bedakan antara kebutuhan dan keinginan buat daftar sebelum belanja, dan jangan mudah terpengaruh tren atau negatif. Ada positifnya seperti mendorong ekonomi, tapi kalau Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.